Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Syaputra dan teman saya Muhammad Iqbal Sayuti Harahap. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi mengenai teologi buruh. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah perburuhan. Nah, sejarah perburuhan ini diawali dengan suatu masa yang sangat suram, yaitu di zaman perbudakan. Perbudakan adalah suatu peristiwa di mana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Itu artinya perburuhan memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Nah, Asghar Ali Engineer menuliskan dalam buku Teologi Pembebasan yang menjelaskan bagaimana bangsa Arab di kala masa perbudakan. Nah, kondisi ekonomi tidak kurang suramnya. Kesengsaraan golongan masyarakat lemah tidak terlukiskan lagi. Struktur ekonomi kesukuan mengalami keruntuhan dan kemudian datanglah oligarki perdagangan. Oligarki tumbuh karena keserakahan terhadap materi dan bahkan kemudian secara terang-terangan aturan-aturan kesukuan tidak lagi dihiraukan. Akibatnya anak-anak yatim, janda-janda dan orang-orang miskin luar biasa menderita. Mereka, budak laki-laki, dipaksa bekerja tanpa upah. Budak-budak perempuan dipaksa melayani tuan-tuannya. Perbudakan ini terjadi di daerah-daerah pinggiran. Mereka tidak lagi memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang serba buruk itulah Nabi Muhammad SAW lahir untuk membawa misi pembebasan. Membebaskan kaum tertindas, kaum fakir miskin, dan orang-orang bodoh. Dalam melakukan misi besar ini, Nabi Muhammad bukan sebatas guru, filosof, tetapi Nabi juga aktivis yang turun ke lapangan dan juga menjadi seorang pejuang. Nah, dari sudut pandang sosiologis, perbudakan lahir karena di dalam masyarakat terjadi ketimpangan strata sosial yang cukup tajam. Ada yang disebut kelompok bangsawan, keluarga raja dengan darah birunya. Nah, pada mulanya, konsep perbudakan ini bertumpu pada relasi individual, tuan dengan budaknya, majikan dengan buruhnya. Kalaupun pada perkembangan selanjutnya, para pemilik modal memiliki kebun atau faktor produksi lainnya yang lebih luas. Tetap saja, kebun atau tanah itu dimiliki secara individual. Seiring dengan perkembangannya zaman, konsep perbudakan ini berkembang dalam bentuk yang lebih massal. Gerakan industrialisasi yang menemukan momentumnya pada gelombang kedua dan semakin diperkokoh pada gelombang ketiga. Meminjam istilahnya Alvin Toffler, perbudakan baru pun sesungguhnya telah dimulai. Tentu tidak disebut dengan istilah perbudakan, tetapi karyawan, pegawai, dan lainnya. Nah, kondisi buruh tidak akan berubah hanya dengan aturan-aturan. Yang sesungguhnya peraturan itu sendiri mengandung ideologi tertentu. Di dalamnya, kepentingan pengusaha dan juga pemerintah masih cukup kental. Buruh selalu saja dalam posisi yang kurang beruntung. Dalam studi tentang perburuhan, dijelaskan bahwa apabila seorang karyawan telah mengikat dirinya dengan perusahaan, berarti ia setuju untuk yang pertama menerima kewenangan formal organisasi atau perusahaan, yang kedua memikul tanggung jawab tertentu, yang ketiga menerima penugasan dan penempatan pada salah satu satuan kerja di perusahaan tersebut, yang keempat mengerahkan segala pengetahuan, keterampilan, kemampuan, tenaga, dan waktu demi keberhasilan perusahaan tersebut. Yang kelima, taat dengan berbagai ketentuan formal yang ditentukan oleh perusahaan dengan menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan komitmen kepada organisasinya. Nah, sedangkan perburuhan dalam perspektif Islam sendiri, yaitu dalam bahasa fikih, hubungan buruh dan majikan diikat dengan akad. Akadnya bisa dalam bentuk akad ijarah atau akad musyarakah, tergantung kepada kesepakatan bersama antara dua belah pihak. Nah, setelah memahami filosofi hubungan majikan dan buruh, maka menjadi mudah kita memahami model dan desain akad yang menghubungkan majikan dengan buruh tersebut. Ada dua model yang bisa dikembangkan untuk menggambarkan relasi kedua belah pihak. Yang pertama itu akad ijarah atau sewa menyewa. Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan jumlah imbalan yang jelas. Penggunaan akad ijarah untuk menggambarkan hubungan majikan atau perusahaan, karena sesungguhnya yang terjadi adalah perusahaan yang meminta orang lain untuk bekerja buatnya dalam masa yang telah ditentukan. Dalam konsep ijarah, setidaknya ada rukun yang harus dipenuhi.
Orang yang berakad, objek yang disewa baik dalam bentuk ijarah atau ujrah atau manfaat dan akad sewa menyewa. Jika ketiga rukun itu terpenuhi, maka akad ijarah dapat dilaksanakan dan sebagai konsekuensinya tertentu saja dan ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Sayuti Harahap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teologi buruh, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Niko Syaputra, dan sekarang saya akan melanjutkan poin-poin selanjutnya. Perburuhan dalam perspektif Islam. Persoalan kerja dan kaitannya dengan buruh, karyawan dengan perusahaan merupakan bagian dari pembahasan fikih muamalat. Dimensi fikih muamalatnya dapat dilihat dari esensi kerjasama antara buruh dan majikan. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah sebenarnya yang menghubungkan seorang karyawan dengan perusahaan yang dalam hal ini majikan? Apa sesungguhnya yang mengikat masyarakat? Apa sesungguhnya yang mengikat karyawan atau buruh dengan perusahaannya? Dalam perspektif bisnis Islam, akad yang terjadi antara buruh dan majikan adalah akad kerja yang akan dilakukan. Hubungan keduanya adalah setara. Tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan lainnya. Majikan kendati memiliki katakanlah perusahaan atau modal, namun posisinya tidak lebih tinggi dari karyawannya yang hanya memiliki skill atau tenaga. Islam menempatkan keduanya dalam posisi yang sejajar. Nilai kesetaraan atau al-musyawah memiliki pijakan yang jelas dan tegas dalam ajaran kitab suci Al-Quran. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan ajaran Al-Quran, karena pada hakikatnya manusia di hadapan Allah memiliki kedudukan yang sejajar. Tidak ada kemuliaan manusia yang disandarkan pada hal-hal yang bersifat aksiden, misalnya keturunan, kepemilikan, suku, dan bangsa. Nah, kemudian akad ijarah. Dalam terminologi fikih, ijarah adalah akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan jumlah imbalan yang jelas. Penggunaan akad ijarah untuk menggambarkan hubungan majikan dan buruh atau perusahaan, karena sesungguhnya yang terjadi adalah perusahaan meminta orang lain untuk bekerja buatnya dalam masa yang telah ditentukan. Di dalam teori akad, yang paling penting sesungguhnya adalah objek akadnya. Objek akad itu sendiri ada kalanya dalam bentuk benda atau barang dan dalam bentuk perbuatan. Dalam konsep ijarah, setidaknya ada rukun yang harus dipenuhi. Orang yang berakad, mujir dan mustajir, objek yang disewa, al-maqud alaih, baik dalam bentuk ujrah atau manfaat, dan akad sewa menyewa sigat. Jika ketiga rukun ini telah terpenuhi, maka akad ijarah dapat dilaksanakan, dan sebagai konsekuensinya tentu saja ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad ini. Penting dikemukakan, lewat kontrak ini jelas bahwa posisi majikan dan buruh adalah setara dan equal. Yang membedakannya adalah fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Majikan wajib membayar gaji atau sewa serta memenuhi beragam fasilitas buat buruh atau karyawan, sedangkan karyawan wajib memiliki pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kontrak yang telah disepakatinya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah akad musyarakah. Abdul Jalil, penulis buku teologi buruh, menawarkan satu konsep relasi buruh dan majikan yang lebih humanis, produktif, dan maslahat. Syirka inan ijarah. Syirka jenis ini adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntung maupun rugi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai bersama. Teologi buruh sebagai basis keadilan bagi buruh. Di dalam sistem kapitalis, buruh ditempatkan sebagai alat produksi atau mesin pencetak uang buat majikannya.
Buruh disebut sebagai kaum proletar yang tenaganya dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan sang borjuis. Di dalam sistem sosialis Marxis, kendati buruh memiliki peran yang penting dalam menghempang paham kapitalis, namun keberadaannya sebagai individu tidak diakui. Pada sisi lain, di dalam paham sosialis, keberadaan Tuhan dinafikan sama sekali. Tragisnya, resiko pertama akibat ulah pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya justru ditanggung oleh kaum buruh. Jika sedikit ada guncangan pada perusahaan, jumlah mereka pun akan dikurangi. Dalam iklim usaha seperti ini, salah satu ukuran manajemen usaha yang baik adalah jika mampu menekan jumlah buruh sedikit mungkin namun dengan kesetiaan dan keterampilan yang tinggi. Muara dari dilema ini semua adalah posisi kaum buruh amatlah sangat lemah, tidak memiliki posisi tawar dan kerap memiliki korban. Kebijakan pengusaha yang dalam tingkat tertentu bersekongkol dengan pemerintah. Tidaklah mengherankan jika Gramsci mendudukan hierarki lapisan kekuasaan dalam negara kapitalis. Lapisan yang tertinggi adalah negara atau pemerintah dan aparat-aparatnya. Kemudian di bawahnya adalah kaum kapitalis. Di bawahnya lagi ada buruh, sedangkan yang paling bawah adalah petani. Kembali kita mengutip Abdul Jalil tentang keadaan di sistem sosialis. Dibanding dengan sistem kapitalis, sosialisme cenderung membela kaum buruh. Pembelaan itu dilakukan dengan menempatkan kaum buruh sebagai pelopor utama perubahan dan kepemimpinan negara. Buruh dalam terminologi sosialisme klasik adalah kelas proletariat yang mengemban tugas untuk menghancurkan kaum kapitalis dan menciptakan sistem transisional. Beberapa hadis-hadis yang mengenai perburuhan dalam teologi buruh. Diriwayatkan dari Abdul Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah upah orang yang upahan sebelum kering keringatnya." Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Mustawrid Bisyadat, "Aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya. Seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri." Kemudian diriwayatkan dari Nafi dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, bila budak melayani tuannya dan ia melayani tuannya dengan cara yang terbaik, maka ia mendapatkan 2 pahala. Nah, beberapa norma yang bisa ditarik dari hadis-hadis tersebut adalah: 1. Perhatian Islam terhadap kesejahteraan buruh yang ditunjukkan, perlunya pemenuhan hak-hak buruh secara adil dan proporsional. Kedua, perhatian Islam terhadap fasilitas-fasilitas buruh agar mereka hidup layak dan sejahtera. Tentu saja yang diperoleh buruh bukan sebatas gaji, tetapi juga berkenaan dengan tempat tinggal, sampai pada persoalan pernikahan, yang semuanya menjadi tanggung jawab majikan. Kemudian yang ketiga, perhatian Islam terhadap buruh agar setiap karyawan menunjukkan prestasinya yang terbaik dan hasil karya yang optimal. Nah, teologi buruh sesungguhnya bukan hanya menerjemahkan sifat-sifat ilahiyah dalam membangun relasi majikan dan buruh, seperti Al-Rahman dan Al-Rahim atau kasih sayang, Al-Adli atau keadilan, Al-Hakim atau bijaksana, Al-Sabur atau sabar, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, teologi buruh juga meniscayakan hadirnya spirit pembebasan buruh dari segala macam penindasan dan kezaliman. Inilah hakikat teologi buruh yang sesungguhnya. Teologi buruh itu sendiri dalam semangat pembebasan Islam, membebaskan manusia yang ketertindasan dari para tagut yang wujudnya bisa bermacam-macam.
Tagut bisa menjelma ke dalam bentuk sistem ideologis tertentu, tetapi juga bisa menjelma pada majikan yang tiran. Bahkan bisa dalam bentuk penguasa yang menindas. Islam hadir dalam tidak saja membebaskan orang-orang yang tertindas, tetapi juga membangun sebuah sistem yang adil. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.